Gua belum pernah nonton versi animenya, baca manganya, dan bisa dibilang gua nih buta lah dengan One Piece. Cuma dulu pernah mainin gamenya aja waktu di PS. Dan ya, review ini berdasarkan sudut pandang gua sebagai orang awam. Menurut gua, mungkin salah satu alasan dibuatnya live action One Piece ini sebagai memperluas penonton yang belum pernah nonton versi anime ataupun manganya barangkali akan tertarik dengan cerita yang disampaikan One Piece live action ini. Lalu gimana dengan gua yang sama sekali nggak ngikutin One Piece setelah nonton versi live action ini? Tentu gua tertarik, tapi ya mengingat episodenya yang sudah ribuan, waduh. Dibintangi oleh Inaki Godoy sebagai Luffy, Emily Roth sebagai Nami, Makenyu sebagai Zoro, Jacob Romero sebagai Usopp. Bisa dibilang acting mereka ini sudah bagus. Walaupun emang di episode pertama tuh masih berasa kayak kaku gitu. Apalagi waktu Luffy yang ada dialog dengan Kobe. Selebihnya mereka ini nggak berasa cringe gitu ngikutin karakter yang mereka mainkan ya. Apalagi citra live action terus Netflix adaptation itu pemilihan cast-nya banyak yang cringe dan nggak enak gitu buat dilihat dari segi performa actingnya. Tapi kali ini One Piece berbeda. One Piece versi live action ini udah oke banget lah. Mungkin juga karena didukung oleh para cast ini dipilih langsung oleh si pembuat One Piece. Jadi ya tepat guna lah pemerannya. Salah satu hal yang gua sorotin adalah bagusnya make up ataupun kostum yang udah dipersiapkan. Gua notice banget gimana series live action One Piece ini hampir nggak ada miss dalam segi make up. Terutama buat karakter Arlong dan para pengikutnya. Itu kan digambarkan kalau mereka ini manusia hiu atau manusia ikan gitu kan. Dan dari bentuk wajahnya mirip. Ini berarti kan make up artisnya buat memanipulasi wajah mereka tuh berhasil gitu. Nggak ada kelihatan sisa latex atau bahan semacamnya, jadi berasa teliti dan totalitas banget buat ngerjain project live action ini. Mereka proper lah. Oke, untuk masalah ending gue ambil ke bagian pertarungan akhirnya aja kali ya. Karena poin-poin lain juga akan gue bahas selanjutnya. Untuk pertarungan di ending itu gue suka setiap karakter akhirnya punya scene pertarungannya masing-masing. Dan ya bisa dibilang jatah pembagiannya sepadan. Semua karakter dari mulai Luffy, Sanji, Nami, Usopp, Zoro itu nggak ada yang benar-benar mencolok. Dengan episode sebanyak 8 biji dan durasi kurang lebih 1 jam, gua cukup menikmati dari segala yang One Piece sajikan buat para penontonnya. Jadi setiap akhir episode itu pengen ngelanjut mulu, karena yang gua rasain ya fun, seru, dan juga karena ini ada action dan gak expect sama sekali juga kalau ada adegan berdarah dan ya bisa dibilang cukup brutal karena ada potongan tubuh juga. Bisa dibilang pacingnya nggak terlalu cepat dan nggak lambat juga. Jadi ya enak ngikutinnya, nggak berasa bikin ngantuk gitu. Dengan biaya produksi sebesar 18 juta dolar per episode atau sekitar 270-an miliar dan menjadikan live action One Piece ini salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan, bahkan mengalahkan Game of Thrones yang hanya mengeluarkan 6 juta dolar per episodenya. Jelas biaya sebesar ini adalah untuk membuat kapal dan dunia One Piece yang ada di anime ataupun manganya sesuai dengan ekspektasi penontonnya. Atau paling nggak mendekati lah. Jadi yang udah nonton One Piece nggak bakal kecewa banget. Gua cukup salut juga gimana set lokasinya ini, keren banget. Gua nggak tahu ya scoring di live action ini sama nggak dengan yang ada di anime. Tapi menurut gua ya oke-oke aja untuk segi scoringnya. Meskipun versi live action ini hanya mengambil beberapa persen dari cerita versi animenya dan nggak mungkin juga bakal semua ceritanya bakal dimasukin ke dalam versi live action ini. Paling nggak jangan sampai banyak diubah lah untuk segi cerita live actionnya. Ceritanya gue suka dan gue yang sama sekali nggak ngikutin One Piece bisa tahu dan berasa deket dengan masing-masing karakter karena setiap episodenya kan nyeritain tentang karakter baru. Kayak episode pertama nyeritain Luffy, terus episode selanjutnya nyeritain Zoro, Nami, Usopp. Nah, hal ini yang bikin gue paham dengan masing-masing karakter. Selain itu didukung juga dengan alur maju mundurnya yang ngebuat kejelasan lagi tentang pribadi dan masa lalu si karakter. Intinya ceritanya menarik dan kompleks lah. Meskipun di beberapa titik adegannya masih sedikit kelihatan aneh dalam memberikan efek CGI, kayak waktu si Sanji yang terdampar di bebatuan itu masih kurang puas gue dengan visual yang dikasih, kelihatan agak kasar dikit.
Terus di awal juga kayak ngerasa aneh juga dengan kapal yang lagi di lautan. Ya itu sih yang kurangnya dalam segi visual. Selebihnya untuk sinematografi dan tone warnanya gue suka. Gua sama sekali nggak ngira kalau live action One Piece ini bakalan bagus. Beban juga kan untuk semua orang yang terlibat, terutama buat para pemain, karena pastilah dibayang-bayangin dengan nama gede One Piece. Dan takut juga nggak sesuai harapan. Tapi nyatanya live action ini salah satu yang berhasil dari sekian banyak live action yang pernah dibuat, terutama Netflix yang beberapa kali bikin live action namun sayangnya gagal. Untuk One Piece, tanggapan para penonton juga lumayan karena dari Rotten Tomatoes juga dapat gede. Kritikus ngasih 82% sedangkan audiensnya 94%. Ini kan berarti ekspektasi penontonnya terpenuhi gitu. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.